Pertengahan tahun lalu atau tahun 2021, tepatnya tanggal 24 Juni tahun 2021, tiba-tiba Microsoft ngumumin bahwasannya mereka mau ngeluarin Windows 11. Windows 10 aja masih banyak yang make, ya kan? Ada yang make Windows 7 gak sih? Kan udah nggak ada updatean lagi ya. Saya sendiri juga masih pakai Windows 10 gitu loh. Dan baru aja gitu, saya pakai Windows 11. Karena memang ya saya kudet ataupun kurang update. Dan baru-baru kemarin juga saya ada bikinin video tutorial gimana caranya install Windows 11 dengan mudah dan gratis pastinya. Karena memang Windows 11 tuh dikasih gratis sama Microsoft, tapi lisensinya bayar. Sama aja. Tapi ya kalau misalkan kalian nggak pakai lisensi juga nggak apa-apa, masih bisa dipakai kok. Dan di video kali ini kita atau saya sendiri akan membahas gimana sih kalau misalkan pakai Windows 11, apakah penggunaan dayanya makin tinggi atau performa gamingnya malah makin tinggi juga. Karena roman-romanya sih katanya pakai Windows 11 ini penggunaan gamingnya makin mantep. Maksudnya FPS-nya tuh makin naik gitu loh. Kita bakal bahas di sini kayak penggunaan daya, terus penggunaan performa gaming sama penggunaan RAM-nya. Perbedaan antara Windows 11 dan Windows 10 kita bakal bahas di sini. Dan untuk komponen yang kita pakai, saya pakai PC pribadi saya aja kali ya. Pakai AMD Ryzen 5 3600, masih setia saya. Terus untuk motherboardnya saya menggunakan MSI B550 Gaming Plus, dan untuk VGA card-nya karena di sini ada RTX 3060, saya pakai RTX 3060 biar bisa pakai ray tracing. Karena nanti game yang akan kita tes itu pakai game yang super berat, Pak, ya kan? Dan juga untuk power supply-nya, di sini kita menggunakan power supply dari Deepcool, power supply yang baru nih dari Deepcool, itu power supply Deepcool PM750D. Kalau kemarin kita udah pernah ngerakit pakai power supply-nya Deepcool, itu Deepcool PF500, itu entry level-nya power supply Deepcool. Kali ini pakai yang mid-range-nya. Jadi ini adalah mid-range power supply-nya dari Deepcool, yaitu PM series, dan ada 8 SKU power supply. Yang paling rendah itu 500 watt dan yang paling tinggi itu 850 watt, dan pastinya udah bersertifikasi 80 plus gold. Dan yang kita uji kali ini itu berkapasitas 750 watt. Dan di sini kita akan tes nih penggunaan dayanya juga antara Windows 10 dan juga Windows 11. Gimana nih penggunaan dayanya? Packagingnya nih unik, bre, karena pakai 2 layer gitu. Yang luar kertas putih dengan printing foto produk dan spek teknisnya. Sedangkan yang dalemannya masih pakai kardus Indomie dengan sedikit aksen hijau Tosca ala Deepcool. Isiannya ada kertas user manual yang rada tebel, terus ada plastik kecil yang isinya perbautan duniawi, ada kabel power juga, dan terakhir ada unit power supply yang menyatu langsung dengan perkabelannya. Aduh, sayang banget nih belum modular buat kabelnya ini. Kalau tampilan unit power supply-nya masih mirip sama PF series, full hitam dengan sedikit list hijau Tosca khas Deepcool. Tampak depannya ada port power sama tombol power yang ada aksen hijau Toscanya. Kalau sisi atas cuma ada stiker yang memuat spek teknis dari power supply-nya ini. Di sisi bawah ada lubang kisi-kisi yang di dalamnya ada fan berdiameter 120 mm. Sayangnya tampilan kisi-kisi di PM750D ini kelihatan old banget. Kalau yang PF500 kemarin kan masih berasa modernnya. Dan terakhir buat sisi belakangnya ada perkabelan, walaupun masih non modular, kabel di sini udah pakai yang flat black cable kok, no rainbow club lagi. Kalau isinya ada 24 pin buat power motherboard, terus ada 8 pin buat CPU, ada 2 buah, jadi bisa dipakai buat motherboard high-end yang butuh power gede. Kabel buat power VGA-nya juga udah ready buat GPU flagship, yaitu butuh 3x8 pin power. Buat power SATA ada 2 kabel yang masing-masing isinya 3 buah konektor, dan terakhir ada 3 konektor Molex dalam satu kabel. Buat fitur-fiturnya, Deepcool PM750D ini udah pasti punya sertifikat 80 plus gold yang bisa kasih efisiensi daya lebih dari 90%. Kalau kita ambil data dari web clearresult.com. Pas dalam keadaan 20% load, efisiensinya up to 90,39%. Nah, kalau 50% load, efisiensi dayanya menyentuh angka 91,04%. Dan kalau dalam keadaan 100% load, efisiensinya di angka 88,15%. Buat fitur proteksinya, lebih lengkap nih bre dibandingkan dengan PF series. Ada OPP buat proteksi pas daya berlebih, ada OVP buat proteksi pas tegangannya berlebih, ada SCP buat perlindungan dari konsleting listrik, ada OTP buat proteksi pas temperaturnya lagi naik, dan ada OCP buat proteksi pas arus dayanya tuh berlebih. Terus untuk kipas power supply-nya juga ada fitur silent fan biar lebih hening kan bre. Jadi kalau dalam keadaan load masih di bawah 80%, putaran kipas atau RPM-nya masih di bawah 1000 RPM.
Itu dia bre, untuk pembahasan dari power supply-nya Deepcool, yaitu Deepcool PM750D. Dan sekarang kita langsung aja jabarin data-data yang udah saya siapkan. Karena udah beberapa hari juga nih, gara-gara kemarin SSD-nya korup. Jadi ngulang lagi nih ya kan. Ngulang di Windows 10, ngulang lagi di Windows 11 juga, biar datanya sama. Pertama kita bahas mengenai penggunaan dayanya dulu kali ya. Nanti baru penggunaan bermain game sama penggunaan RAM-nya. Karena Windows 10 sama Windows 11 itu penggunaan RAM-nya berbeda cuy. Oke, pertama kita ngomongin soal penggunaan dayanya. Kita tes dalam kondisi ruangan yang menggunakan AC sekitar 24 derajat Celcius ya. Dalam kondisi idle, penggunaan daya Windows 10 itu membutuhkan daya sekitar 50 watt. Sedangkan untuk Windows 11, penggunaan dayanya itu lebih rendah 5 watt, sekitaran 45 watt cuy. Dan bener ya, lebih rendah sedikit lah. Dan selanjutnya dalam keadaan menonton YouTube 1080p. Windows 10 membutuhkan daya sekitaran 69 watt, sedangkan untuk Windows 11 membutuhkan daya sekitar 66 watt. Dan nomor 3, kita tes dalam keadaan stress test menggunakan software AIDA 64 Extreme. Windows 10 itu membutuhkan daya sekitar 270 watt, sedangkan untuk Windows 11 membutuhkan daya sekitar 265 watt. Dan kita bisa simpulkan di sini bahwasannya Windows 11 itu ya lebih rendah sedikit lah, tapi nggak terlalu signifikan juga untuk perbedaannya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian, apakah Windows 11 itu lebih baik dibandingkan dengan Windows 10 dalam penggunaan game atau performa gamingnya gimana bang? Oke, di sini saya ada 4 game yang udah saya tes di Windows 10 dan juga Windows 11 menggunakan PC pribadi saya dan menggunakan power supply dari Deepcool PM750D ini bre. Karena saya kan pakai Ryzen 5 3600 dari tahun kapan nggak tahu. Saya betah banget sama Ryzen 5 ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada 4 game. Pertama ada Far Cry 5, kedua ada Shadow of the Tomb Raider, ketiga ada Battlefield 5, dan keempat atau yang terakhir ada game Cyberpunk 2077. Ini game yang berat banget nih untuk menyiksa PC pribadi saya bre. Pertama kita akan bahas mengenai Far Cry 5-nya dulu. Ya untuk FPS-nya sendiri gimana nih bang? Untuk perbedaan FPS-nya tuh nggak begitu jauh ya. Rata-rata FPS di Windows 10 itu sekitar 113 FPS dan rata-rata FPS di Windows 11 itu 114 FPS. Dan ya lebih unggul Windows 11 sih, tapi sedikit banget loh coy. Dan untuk penggunaan dayanya gimana? Pas main game Far Cry 5, penggunaan dayanya sekitar 257 watt dan Windows 11 lebih tinggi 1 watt, yaitu 258 watt. Ya sebenarnya sama aja sih ya cuy. Tapi di sini kita bisa lihat untuk perbedaan penggunaan RAM-nya. Kalian bisa lihat untuk penggunaan RAM-nya, Windows 10 itu memakan RAM sekitaran 9 GB lebih dikit, sedangkan untuk Windows 11 itu membutuhkan RAM sekitaran 7,5 GB. Jadi beda 1,5 GB juga ya. Ini kalau RAM-nya kecil, pakai Windows 11 lebih bagus nih. Game nomor 2 yaitu Shadow of the Tomb Raider menggunakan settingan grafik ultra dan untuk resolusinya di 1080p. Rata-rata FPS-nya itu mirip banget sama Windows 11, antara Windows 10 dan Windows 11 ya bre ya. Tapi untuk penggunaan dayanya di sini ada berbeda sedikit nih. Untuk Windows 10 itu penggunaan dayanya lebih tinggi sekitar 264 watt dibandingkan dengan Windows 11 yang hanya membutuhkan 257 watt. Wow, beda sekitaran 6 wattan juga ya. Dan untuk penggunaan RAM-nya kalian bisa lihat di sini, penggunaan RAM-nya lagi-lagi berbeda. Untuk Windows 10 penggunaan RAM-nya sekitar 9,5 GB, sedangkan untuk Windows 11 penggunaan RAM-nya sekitar 8,3 GB. Beda sekitaran ya 800 MB juga cuy. Dan game nomor 3 ada game Battlefield 5 menggunakan settingan grafik ultra, terus ray tracing-nya aktif, DLSS-nya juga aktif di resolusi 1080p. Dan kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya itu sama aja. Bedanya di Windows 10 itu untuk minimum FPS-nya lebih tinggi sedikit. Dan untuk penggunaan dayanya juga sebenarnya mirip-mirip lah ya. Untuk Windows 10 penggunaan dayanya sekitar 260 watt. Sedangkan untuk Windows 11 penggunaan dayanya sekitar 257 watt. Lebih rendah sedikit lah ya Windows 11. Dan penggunaan RAM-nya lagi-lagi Windows 10 itu lebih tinggi penggunaan RAM-nya sekitaran 12,5 GB. Sedangkan untuk Windows 11 penggunaan dayanya sekitar 11,5 GB. Jadi beda 1 GB penggunaan RAM-nya bre. Dan game yang terakhir yaitu game Cyberpunk 2077 menggunakan settingan grafik high di resolusi 1080p. Kita pakai ray tracing-nya medium dan DLSS-nya balance ya bre ya. Dan kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya di Windows 10 tuh unggul, rata-rata FPS-nya di 66 FPS. Sedangkan untuk Windows 11 rata-rata FPS-nya di 63 FPS. Dan untuk penggunaan dayanya, untuk Windows 10 itu penggunaan daya 271 watt dan penggunaan daya Windows 11 di 270 watt. Cuma beda 1 watt doang. Dan setelah kita lihat untuk penggunaan RAM-nya, lagi-lagi Windows 10 penggunaan RAM-nya tinggi banget di 9,2 GB, sedangkan untuk Windows 11 penggunaan RAM-nya di sekitaran 8,2 GB.
jadi beda 1 GB juga. Padahal untuk SSD-nya kita install sama-sama ya kan, maksudnya install gamenya sama, install programnya juga sama, dan RAM yang kita gunakan juga sama, bre. Dan itu dia, bre. Tadi udah saya sebutkan ya, dari mulai penggunaan dayanya, terus penggunaan gamingnya juga, dan penggunaan RAM-nya. Kalian bisa simpulkan sendiri bahwasannya memang Windows 11 itu lebih baik daripada Windows 10. Pastinya, kayaknya banyak banget yang hijrah ke Windows 11, tapi saya pribadi masih pakai Windows 10 sih. Ya ada sih pakai Windows 11 juga buat sistem yang lainnya. Dan kesimpulan dari saya, memang Windows 11 penggunaan dayanya lebih rendah sedikit daripada Windows 10. Dan untuk manajemen RAM-nya, wow, Windows 11 saya akui mantap banget untuk manajemen RAM-nya. Penggunaan RAM-nya lebih rendah dibandingkan dengan Windows 10. Jadi kalau misalkan kalian punya RAM yang sedikit lebih kecil daripada yang saya gunakan, saya kan pakai 16 GB, kayak contohnya 8 GB, mungkin Windows 11 bakal lebih cocok untuk kalian. Dan juga untuk penggunaan gamingnya sendiri gimana? Performa gamingnya sebenarnya antara Windows 10 dan juga Windows 11 ya mirip-mirip lah ya, 11-12. Kadang ya lebih unggul Windows 10 juga, kadang lebih unggul Windows 11. Jadi ya lebih signifikan di penggunaan daya dan juga penggunaan RAM-nya atau manajemen RAM-nya. Dan walaupun penggunaan dayanya gede kayak tadi itu sampai 278 watt ya, tapi kalau misalkan kita pakai power supply yang bagus, contohnya kayak pakai Deepcool PM750D yang punya efisiensi daya di 80 plus gold, itu sekitaran 90%-an juga efisiensi dayanya. Ya nggak perlu khawatir karena penggunaan dayanya bakal lebih rendah lagi. Mungkin kalau misalkan kalian pakai power supply yang tanpa 80 plus gold ataupun tanpa efisiensi daya, itu penggunaan daya sekitaran 330 wattan juga, bre. Atau ya mungkin bisa lebih, karena memang itu kan efisiensi dayanya nggak ada sama sekali. Dan kalau misalkan kalian tuh mau merakit PC ataupun mau build PC dan belum dapat power supply-nya, mungkin Deepcool PM750D ini jawabannya. Sebenarnya 750 tuh kegedean. Ya ada 500 watt, 550, 600, 650 dan lain sebagainya, kalian bisa pilih sendiri. Dan untuk harga SKU 750 watt ini harganya sekitaran Rp1.145.000. Ya sekitar segituan lah, bre. Kita udah dapat 750 watt dan 80 plus gold. Untuk proteksinya banyak banget tadi udah saya sebutkan. Dan itu dia, bre, untuk video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai Windows 11 dan Windows 10 juga. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye!